Selamat pagi dan shalom buat kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa dengan Anda, meskipun Anda di rumah, saya berada di tempat ini, tapi kita sama-sama dapat beribadah bersama di dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya bahwa tidak ada batasan di dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita akan mengadakan ibadah seperti luar biasanya di tanggal 9 Mei tahun 2021. Sebab itu mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Saudara-saudari dapat lihat di layar untuk petugas minggu depan. Dan bagi kita semua yang dipercaya untuk melayani Tuhan, hendaknya kita dengan sungguh-sungguh hati memuliakan nama Tuhan. Dan begitu juga untuk persembahan secara online, saudara dapat lihat nomor rekening yang tertera di layar. Jika saudara mau memberikan secara tunai, saudara juga dapat langsung menemui bendahara gereja kita. Mari kita pada pagi hari ini, kita menyiapkan hati kita, sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Seperti biasanya mari kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Sama-sama. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Sebab itu mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita masuki gerbang Tuhan. Come on. Katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Singlah, Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Sebab Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Katakan lagi, come on. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Sing it out. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Oh, Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Semuanya tepuk tangan, katakan. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Oh, amin. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Lebih tinggi lagi. Dia hirangkanku, oh Dia
Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu adalah kasih yang luar biasa dalam hidup kami. Oleh sebab pantasnya kami akan terus memuji Tuhan. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Mari katakan sama-sama. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, amin, menjagaku selamanya. Katakan dengan imanmu. Dalam kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dalam kasih-Mu di sepanjang hidupku, dalam hatiku hanyalah untuk-Mu. Semuanya tepuk tangan, come on. Amin. Kami katakan Kau adalah Allah yang setia Tuhan, dan iman kami tidak akan tergoncangkan. Mari sama-sama katakan, walau badai, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia. Terima kasih Tuhan, menjagaku selamanya. Sudahlah dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sudahlah dalam kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata dalam kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Dalam kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Biar surga, langit semuanya memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita dimanapun kita berada. Karena Allah sungguh baik dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Tangan-Mu selalu memegang kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu tinggal dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam rumah kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, karena kasih-Mu yang besar, jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Bejana untuk memuliakan Tuhan, bejana untuk mengindahkan nama-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hidup kami, sehingga nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami Tuhan. Seumur hidup kami, jadikan kami bejana-Mu. Mari katakan sama-sama. Kekuatan di jiwaku
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sungguh di kakimu
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan sama-sama merenungkan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu pengaruh cinta suami istri terhadap kehidupan daripada anak-anak. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami masing-masing masih bisa diberikan kehidupan dan kami bisa datang ke hadapan Tuhan untuk memuji Tuhan. Kiranya segala pujian kami bisa berkenan kepada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap di antara kami, supaya firman ini pada dasarnya bisa memperbaharui hidup kami, meneguhkan kerohanian kami, dan juga mengubah hidup kami. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau jaga hati dan pikiran setiap di antara kami. Dan juga Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu bisa dengan bahasa yang sederhana menyampaikan firman ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-25. Efesus 5 ayat yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sekali lagi saya baca. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Lilis Karlina yang berjudul Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja, di artikel ini menyatakan bahwa kenakalan remaja pada saat sekarang ini mulai terlihat ada pergeseran. Semula hanya kenakalan remaja yang biasa saja, tapi sekarang masyarakat sudah mulai merasakan keresahan yang cenderung merambah ke segi-segi kriminal yang menyalahi ketentuan daripada hukum pidana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kenakalan remaja pada zaman sekarang ini, di mana anak-anak remaja di bawah umur itu sudah mengenal rokok, masuk kepada narkoba, free sex, tawuran, pencurian, dan terlibat dalam banyak tindakan kriminal lainnya yang melanggar hukum pidana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita berpikir apa yang menjadi penyebab daripada kenakalan remaja tersebut, sesungguhnya faktor yang paling dominan itu hanya dua yang menyebabkan kenakalan remaja. Yang pertama adalah faktor keluarga, yang kedua adalah faktor lingkungan. Dari faktor keluarga itu dikarenakan keluarga yang tidak harmonis, orang tua yang saling bertengkar, ataupun di dalam keluarga itu ada yang namanya kekerasan di dalam rumah tangga, sehingga anak itu tidak mendapatkan kedamaian, tidak mendapatkan rasa aman di dalam rumah. Dan hal ini menyebabkan anak-anak akan mencarinya di luar rumah. Faktor keluarga yang lain itu dikarenakan anak kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Sehingga saat orang tua itu tidak harmonis, otomatis hubungan orang tua dengan anak juga tidak akan menjadi baik. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat orang tua itu di dalam hubungan baik-baik saja, biasanya juga dikarenakan orang tua yang kurang memberikan perhatian kepada anak dikarenakan pekerjaan dan usaha, sehingga waktu mereka itu banyak dihabiskan di dalam hal ini. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, faktor-faktor dari keluarga ini akhirnya membuat anak-anak itu mencari kedamaian, mencari satu perasaan diterima itu di luar rumah di mana mereka bergaul. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pernahkah Anda melihat anak-anak pang
Ya. Anak-anak punk itu gayanya berbeda dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudari. Funky sekali. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, sepintas kita melihat anak-anak ini, ya, sepertinya mereka adalah orang-orang yang kesepian. Mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka terkadang mengamen di jalan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, coba perhatikan mereka dengan baik-baik. Bahwa anak-anak punk ini sesungguhnya banyak berasal daripada orang-orang ataupun anak-anak orang berada, Bapak Ibu. Perhatikan perangkat aksesoris mereka, Bapak Ibu Saudara-saudari. Perangkat aksesoris yang mereka pakai itu bukan yang murahan. Harganya mahal, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi kalau kita merenungkan sejenak, kenapa mereka suka berada di pinggiran jalan? Bahkan mungkin mereka tidur di teras-teras toko ataupun bangunan-bangunan kosong. Nah, hal ini dikarenakan mereka tidak mendapatkan kasih sayang di rumah. Tetapi di dalam kumpulan ini mereka mendapatkan satu kenyamanan dan mereka merasa diterima, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, minggu yang lalu di dalam pemberitaan firman Tuhan saya mengatakan kepada kita bahwa keluarga itu akan menuju kemana dan mempunyai keadaan yang bagaimana, itu semua terpulang kepada kepala keluarga. Yang saya ibaratkan sebagai kepala gerbong kereta, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jika kepala keluarga itu suka sibuk dengan acaranya sendiri, maka semua anggota keluarga juga pasti berpencar dan membuat acara mereka masing-masing. Jika kepala keluarga itu jarang ada di rumah, maka kita akan melihat banyak anak-anak di bawah umur pada jam malam di mana seharusnya sudah ada di rumah itu masih berkeliaran di jalan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga akan menjadi bagaimana? Terpulang kepada kepala keluarganya. Demikian halnya firman Tuhan pada pagi hari ini, itu terutama ditekankan kepada kepala keluarga ataupun suami. Firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengatakan kepada setiap di antara kita bahwa suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan hidupnya bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, minggu yang lalu di pendahuluan firman Tuhan, saya memaparkan kepada kita statistik perceraian yang terjadi di Indonesia pada masa COVID. Dan itu ditinjau dari jumlah statistik di tahun 2000. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam waktu 3 bulan saja, kalau dijumlahkan itu angka daripada kasus gugatan cerai itu mencapai 150.000 kasus. Dengan kata lain ada 150.000 keluarga yang akan bercerai dalam 3 bulan saja. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, dari informasi yang diberitakan di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan bahwa penyebab perceraian itu adalah kesulitan ekonomi dan juga tingkatan stres dikarenakan keberadaan keluarga secara keseluruhan harus tinggal bersama selama seharian di rumah, sehingga membuat suasana itu emosi tidak stabil dan lain-lainnya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, saat kita berpikir dari sisi lain, apakah kehidupan suami istri ini sudah kehilangan kasih sayang yang awalnya mempersatukan mereka? Dan pada awal mereka bersatu, membangun keluarga, kasih apa yang mendasari mereka itu bisa menikah, Bapak Ibu Saudara-saudari? Kalau di dalam hubungan berpacaran atau membangun hubungan suami istri, itu biasanya kasih yang mendasari suami istri ataupun pacaran itu bisa bersatu adalah kasih eros. Kasih eros itu adalah kasih yang bersumber pada daya tarik seksual kepada lawan jenis. Dan di sisi lain juga ada dikarenakan kasih filia. Kasih filia itu adalah kasih persahabatan yang menimbulkan satu kenyamanan, yang menimbulkan satu perasaan untung kepada salah satu pribadi.
Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, dasar kasih suami istri ini tidak boleh hanya berhenti pada kasih eros dan philia ini. Tapi kasih suami istri ini harus ditingkatkan dengan meneladani kasih yang Yesus berikan kepada jemaat. Dimana kalau kita memperhatikan kasih yang Yesus berikan kepada jemaat di dalam bahasa aslinya, dia memakai kata agapao. Dan Yesus menekankan di dalam firman Tuhan ini bahwa suami harus mengasihi istri. Kata kasih itu juga ditekankan dengan kata agapao, yaitu berasal dari kata agape, bukan eros, bukan philia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus mau memberitahukan kepada setiap di antara kita bahwa kita harus mengasihi pasangan kita seperti kasih yang diberikan Yesus kepada kita para jemaat. Kasih yang bagaimana yang diberikan oleh Yesus kepada kita, yaitu kasih agape. Kasih yang pada dasarnya adalah kasih yang sempurna, kasih yang menyeluruh, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang menerima kita secara menyeluruh tanpa syarat. Dan kasih agape ini Bapak Ibu Saudara-saudari diberikan oleh Yesus kepada setiap di antara kita manusia yang berdosa. Tanpa melihat siapa engkau dan saya. Tanpa melihat apa status Anda dan saya. Dia datang ke dunia ini. Dan dia memberikan kasihnya yang sempurna ini darinya kepada umat manusia dengan mengorbankan dirinya dan mati di atas kayu salib. Tujuannya apa? Untuk menebus dosa Anda dan saya. Sehingga kita disucikan. Kita dibebaskan dan diselamatkan dari hukuman dosa. Dan kasih inilah yang Yesus berikan kepada setiap di antara kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan kasih agape inilah yang Yesus sudah terlebih dahulu juga berikan kepada setiap di antara kita yang percaya kepadanya, khususnya para suami. Dan kasih yang seperti ini juga yang Yesus tekankan supaya kita itu berikan kepada keluarga kita. Di saat kepala keluarga bisa mempraktekkan kasih agape di dalam kehidupan keluarga, kita akan melihat suasana kehidupan keluarga itu akan menjadi berbeda. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kehidupan saya berkeluarga atau suami istri, itu beberapa tahun yang lalu Semu pernah menyatakan suara hatinya kepada saya. Dia mengatakan demikian. Dia katakan kalau suami bisa memberikan sedikit saja kasih kepada kami sebagai istri, maka kami akan memberikan dan membalaskan kasih yang diberikan jauh melebihi dari apa yang kami dapatkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pernyataan seperti ini juga dinyatakan oleh pakar konselor keluarga. Dan juga ditulis di dalam banyak buku-buku keluarga Bapak Ibu Saudara-saudari. Saat kita bisa mempraktekkan dan memberikan kasih dan cinta kepada pasangan kita, maka dampak baliknya yang akan kita dapatkan itu akan jauh lebih besar. Dan ini harus kita camkan para suami. Di mana pasangan kita itu akan mengasihi kita lebih dalam lagi. Dan mereka akan mengasihi anak-anak kita. Dan saat anak-anak bisa melihat orang tua saling mengasihi, saling mencintai. Dan di dalam hati mereka akan timbul rasa aman, rasa damai, dan juga ada satu kebahagiaan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, hal ini juga akan membuat suasana harmonis dan damai itu tercipta di dalam keluarga itu. Dan kebutuhan cinta dan kasih sayang dari anak-anak akan terpenuhi. Sehingga akan membuat anak-anak kita itu sulit untuk dipengaruhi oleh lingkungan yang membawa mereka kepada hal yang tidak baik. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, saat anak-anak itu kurang mendapatkan kasih sayang di dalam kehidupan keluarga, maka mereka akan mencari di lingkungan mereka. Dan disinilah anak-anak itu akan dengan gampangnya jatuh ke dalam yang namanya pernikahan dini, pergaulan bebas, dan bahkan prostitusi, dan banyak lagi tindakan kriminal lainnya.
Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi orang tua single parents, kita tentunya juga jangan berkecil hati. Karena tetap masih ada harapan dalam kehidupan Anda dan anak-anak Anda. Yang terpenting adalah single parents, kita harus hidup, Anda harus hidup dengan benar-benar mengasihi Allah dan mengasihi anak-anak Anda. Dengan demikian mereka akan merasakan kasih yang dari Allah itu terpancar dari kehidupan dan kasih yang Anda berikan kepada mereka. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah secara pribadi juga akan memenuhi kebutuhan daripada kasih anak-anak kita. Sehingga kasih ini terpenuhi dan mereka juga pada dasarnya bisa merasakan kasih daripada Bapa. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, khususnya single parent, hal ini akan membawa anak-anak kita kepada satu kehidupan yang lebih baik. Kalau kita mau bertanya Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang harus kita lakukan untuk mempraktekkan cinta dan kasih daripada suami istri? Nah, saya kasih contoh sederhana supaya kita bisa mempraktekkan cinta kasih suami istri. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat kita mau mempraktekkan cinta itu enggak usah muluk-muluk Bapak Ibu. Kita cukup memperhatikan hari-hari penting daripada kehidupan pasangan. Hari ulang tahunnya, hari pernikahan, hari kasih sayang. Dan di hari-hari penting ini Bapak Ibu Saudara-saudari, buatlah perayaan sederhana tapi terkesan untuk menyatakan kasih dan cinta kepada pasangan. Dan juga kita bisa memberikan waktu yang berkualitas kepada pasangan dan keluarga. Berikan juga kehangatan dan kemesraan saat bersama. Di depan anak-anak seperti memeluk istri saat nonton, mengungkapkan perasaan cinta, memberikan kecupan di kening dan di pipi, tentunya dengan satu hal yang sopan ya, dan masih batasan tertentu. Dan bagi single parents, Bapak Ibu Saudara-saudari, sediakan waktu berkualitas untuk anak. Bangun kemesraan dan hubungan orang tua dengan anak. Dan khususnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang single parents, sering-seringlah berikan pelukan kepada anak-anak kita. Supaya mereka bisa merasakan satu keamanan dan juga satu kedamaian di dalam kasih yang mereka dapatkan. Dan dengan semua tindakan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, akan membuat anak-anak kita itu menjadi berbeda. Bapak Ibu, saya pernah bertanya kepada kedua anak-anak saya. Saya katakan, apakah kalian tahu kalau papa itu mencintai mama? Maka mereka menjawab dengan tersenyum malu-malu, mereka katakan, kami tahu. Kemudian saya bertanya, apa perasaan kalian saat mengetahui papa itu mencintai mama? Dan sambil tersenyum lebih lebar, ya, sedikit merasa malu dan tersipu-sipu, mereka mengatakan, kami senang. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kehidupan keluarga kami, kalau saya boleh menyaksikan sedikit, kami memang sering menghabiskan waktu bersama, bepergian bersama, dan juga di dalam keadaan kebersamaan ini, saya berusaha untuk membangun kemesraan, memeluk pasangan di depan anak-anak, mencium pipi pasangan di depan anak-anak, bahkan sering menggoda ataupun mengungkapkan cinta kepada pasangan di depan anak-anak, tentunya masih dalam batasan sewajarnya. Dan hasilnya Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak itu merasa nyaman. Anak-anak itu merasa aman di dalam kehidupan keluarga. Mereka merasa berbahagia. Dan mereka juga bisa belajar saling mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudari. Bahkan sering sekali saat saya itu memeluk istri saya atau semu, anak-anak itu akan berlari di dekat kami dan mereka memeluk kami. Ya, jadinya pelukannya berempat Bapak Ibu Saudara-saudari. Satu hal yang saya lihat dari kehidupan anak-anak, pada saat mereka mendapatkan kasih, mereka itu bisa berkorban untuk orang lain. Sebagai contoh sederhana, biasanya saat mereka merayakan ulang tahun, biasanya perayaan ulang tahun selalu kami rayakan dengan begitu sederhana.
Tapi untuk perayaan-perayaan daripada istri dan anak-anak saya, pasti kita akan belikan kue, saya akan membawa mereka pergi makan, kemudian saya pasti akan memberikan angpau kepada mereka Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, kalau tiba giliran ulang tahun saya, biasanya saya lebih suka merayakan dengan cara lebih sederhana. Tapi anak-anak itu bisa mengatakan, "Pak, yuk pergi makan." Kemudian saya pura-pura mengatakan, "Uang papa tidak cukup." Bapak Ibu saudara-saudari, tahukah Anda apa yang menjadi respon mereka? Mereka akan mengatakan, "Pak, kami traktir dengan uang kami." Dengan kata lain, dengan uang jajan yang mereka simpan. Mereka katakan, "Kami traktir dengan uang kami." Bapak Ibu saudara-saudari, dampak cinta daripada suami istri itu sangat besar di dalam kehidupan dan masa depan daripada anak-anak kita. Oleh sebab itu, marilah kita memuaskan kebutuhan kasih dan cinta mereka di dalam kehidupan keluarga, sebelum mereka sendiri mencarinya di luar. Demikian juga halnya dengan single parents. Dalam hubungan orang tua dengan anak, berikanlah perhatian yang cukup, perhatian yang tulus, kasih yang tulus, dan puaskanlah kasih yang dibutuhkan oleh anak-anak dari hubungan orang tua dengan anak. Maka mereka pada dasarnya tidak akan mencarinya di luar. Dan anak-anak kita pasti akan merasa aman, nyaman, dan menjadi satu kepribadian yang lebih baik. Kiranya Tuhan yang menolong setiap di antara orang tua, supaya kita bisa untuk memperhatikan butuhnya, perlunya cinta di dalam keluarga. Kita praktekkan yang akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan anak kita dan masa depan mereka. Tuhan yang memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada setiap di antara kami, khususnya yang menjadi kepala keluarga. Kunci kebahagiaan kehidupan keluarga itu ada pada kami, selaku suami kepala keluarga. Ataupun kepada orang tua yang single parents. Dan Tuhan, Kau mengajarkan kepada kami, supaya kami harus mengasihi keluarga kami, menggunakan kasih agape yang kami dapatkan daripada Tuhan. Sehingga ketika kasih ini kami bisa praktekkan, suasana keluarga akan menjadi berbeda, harmonis, penuh kasih sayang, ada rasa aman, ada kebahagiaan. Dan anak-anak juga terbangun dalam satu karakter yang dikenyangkan dengan cinta kasih yang daripada orang tua. Dan juga mendapatkan cinta kasih yang berasal dari Allah Bapa. Sehingga dengan demikian pengaruh yang tidak baik dari lingkungan. Dan juga mereka tidak akan mencarinya sembarangan di luar. Karena mereka sudah dikenyangkan dari kasih dan cinta yang di rumah. Tuhan berkati anak-anak kami di dalam kehidupan mereka. Baik kami yang menjadi orang tua yang mungkin lalai memberikan kasih sayang. Atau kami yang sudah tahu dan terlambat memberikan kasih sayang. Atau kepada anak-anak yang bertumbuh dengan keluarga ataupun orang tua single. Tuhan, Engkau penuhi kasih sayang yang daripada Engkau kepada setiap anak-anak kami. Kiranya Engkau jaga mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari pengaruh yang buruk yang ada daripada dunia ini. Penuhi dengan kasih yang dari Allah Bapa. Dan tuntun anak-anak kami juga bisa menjadi anak-anak yang baik. Dan juga anak-anak yang berkualitas sebagai anak-anak Allah di dalam kehidupan masyarakat. Jaga hidup mereka Tuhan. Berkati hidup mereka. Pada saat ini kami juga terus berdoa. Untuk pandemi yang semakin marak di daerah kami. Di Pangkalan Brandan, Tanjung Pura maupun di Medan sekitarnya. Tuhan, Engkau yang tolong, Engkau jaga kami dalam semua kesibukan dan rutinitas kami Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya yang ada. Tuhan juga yang tolong untuk bangsa Indonesia ini. Supaya mereka bisa lebih waspada. Mereka bisa untuk membatasi aktivitas dan menjaga protokol kesehatan yang ada. Ada rasa takut dan waspada terhadap pandemi ini Tuhan. Sehingga tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi
dari ketidakwaspadaan yang ada. Tuhan jaga kami. Tuhan juga berkati setiap jemaat-jemaat yang ada, dimanapun mereka berada. Baik yang tua, yang lemah tubuh, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan saja. Baik yang ada di luar kota, dimanapun mereka berada, Tuhan yang terus menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menjaga mereka, melindungi mereka dan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊，万有之源，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，与圣灵的感动，常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, selamat hari Minggu, Shalom, kiranya Tuhan yang memberkati setiap di antara jemaat dimanapun kita berada, menyertai kita dalam segala aktivitas kita. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.